Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi sama Iwan di sini, masih di channel YouTube gue. Kali ini gue mau podcast voice ya, jadi cuma suara doang. Mau menceritakan, ini ceritanya pendek sih, nggak terlalu panjang. Mau cerita yang email gue masuk email ke gue ini dengan Tari ya. Tari ini pendatang, aslinya dia di mana nih? Kebumen. Tari ini asli Kebumen dan dia hijrah itu apa ya namanya kalau kerja di Cikarang lah gitu ya, daerah Cikarang Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini cerita ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah inbox ke email gue dan mohon maaf belum sempat gue bacain ceritanya satu persatu. Nanti insya Allah gue ceritain semua ya. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk yang setia dengerin podcast gue, silahkan subscribe, like, komen, juga share ke sosial media masing-masing. Terima kasih teman-teman. Ini cerita dari Tari ya. Assalamualaikum, mau cerita pengalaman saya, cuma entahlah ini serem atau enggak. Dulu sekitar tahun 2013 saya kan kerja di catering di daerah Bekasi. Nah, catering itu tuh luas banget tempatnya, sampai mes pun kayak kontrakan banyak banget. Cuma karena udah lama gak ditempatin, kontrakannya tuh sampai ada yang roboh dan kosong. Dan sekitar catering tuh ada kebun kecapi sama rambutan. Nah, pertama aku masuk kerja di situ, kan aku beresin kamar untuk tidur ya. Entah udah berapa lama kamar itu kosong, jadi berdebu banget. Kotor lah sekitar jam 6 maghrib kan aku bertiga nih sama temen aku. Nah, 2 orang itu mandi karena kamar mandinya terpisah-pisah sama kamar. Jadi aku otomatis di kamar dong sendiri. Nah, teman aku tuh yang satu ngomong gini, awas loh nanti ada apa-apa di situ. Aku jawab, apaan sih lu biarin lah masing-masing, kita kan emang hidup berdampingan, kata gue gitu, sok berani lah. Gak lama temen aku pergi mandi, pas aku lagi makan jelas banget aku dengar suara nenek-nenek lagi nangis, tapi suaranya kecil dan lama kelamaan tuh jadi keras banget suaranya. Aku dengerin terus, malah nggak berhenti nangis ya, karena takut. Di situ aku lari nangis sambil teriak dan heboh lah gara-gara aku teriak gitu kan. Ya semua yang ada di situ kontrakan itu tiba-tiba pada keluar, kenapa lu Tari teriak-teriak gitu ya, semua keluar jadi heboh lah gitu ya. Dan gak di situ aja sih, waktu aku di kampung kan main ke rumah temen. Ini ceritanya aku di kampung ya. Dan pas pulang kan emang harus lewatin rumah kosong yang udah lama banget kosong. Di depannya tuh ada pohon pisang, pohon pete, pohon mangga. Serem dah pokoknya. Tapi di pinggir jalan raya rumahnya, cuma sepi. Pas aku jalan mau pulang tiba-tiba ada suara cewek nangis. Nah, di situ aku diem dan aku dengerin, takutnya ada orang iseng kan. Nah, suaranya tuh kayaknya sih di pohon pisang ya, soalnya kan pohon pisangnya rimbun banget gitu. Aku otomatis nyamperin karena penasaran, takutnya kan ya beneran cewek gitu lagi nangis gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Tapi pas aku samperin suaranya tuh tiba-tiba hilang. Nah di situ aku mikir, pikiran aku aja kali. Pas aku balik badan,
suaranya muncul lagi. Dan suaranya tuh kayak nangis, nahan kesakitan gitu, pokoknya nyesek banget deh dengernya. Tapi cuma 2 kali aku dengernya. Di situ aku langsung lari, cuma nggak bisa kenceng, dan untungnya aku nggak ngeliat ke pohon pete ya. Kalau lihat ke situ pasti sosoknya ada di situ, karena emang dahannya kayak ayunan gitu. Akhirnya gue lari ketakutan dan gue langsung lari lah jadi-jadinya gitu, takut. Soal ngelihat sih ya, alhamdulillah jangan sampai lah. Tapi aku peka ya kalau suara aja, karena nggak 1 kali aja aku dengar kayak gitu. Karena ya memang peka apa gimana gitu, nggak tahu juga deh. Mungkin aku punya indera keenam ya, tapi cukup di pendengaran tanpa melihat. Harusnya aku syukuri ini semua karena pemberian Tuhan. Tapi aku juga takut, soalnya kata Pak Ustadz yang pernah aku dengar di pengajian, kalau andai kita bisa merasakan yang seperti itu, apalagi sampai melihat atau mendengar mereka, kita sendiri ada jinnya katanya. Makanya sebulan yang lalu aku ruqyah dengan bantuan Pak Ustadz tempat aku mengaji. Dan alhamdulillah sih setelah itu sampai sekarang tidak ada tuh aku mendengar hal yang seperti itu lagi. Alhamdulillah aku lebih banyak mendekatkan diri sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih teman-teman ceritanya. Ya ceritanya lumayan bikin aku yang ngerasa aneh aja. Tapi buat pengalaman sih nggak apa-apa teman-teman ya, cuma sedikit. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengar cerita saya dan saya alami sendiri. Dan buat Mas Iwan, thanks ya Mas, sukses terus YouTube-nya. Oke, terima kasih ya Tari. Semoga tetap istiqomah ya. Cerita nyata dari teman kita Tari, teman-teman, sangat memberi pelajaran yang baik juga untuk kita. Jadi untuk anak indigo, jangan marah ya. Ini hanya cerita yang dialami oleh teman kita, dan dia salurkan pengalamannya lewat YouTube gue. Hatur nuhun kasadayana. Dimanapun Anda berada, jangan lupa like dan share ya. Jika belum subscribe, ayo dong bantu channel ini berkembang, dan agar gue bisa banyak bercerita nyata dari teman-teman yang kirim email ke gue. Oke, makasih teman-teman, makasih Tari ya. Makasih teman-teman. Yang belum gue baca emailnya, insya Allah akan gue bacain insya Allah, karena ini amanat. Asal ceritanya nanti gue klasifikasikan dulu ya. Kalau misalkan ceritanya benar itu nyata, akan gue bacakan. Tapi kalau ini hanya cerita-cerita bohong ya sorry teman-teman, gue nggak suka cerita bohong ya. Jangan ngebohong lah, banyak kok pengalaman dari teman-teman gue, yakin gitu ya. Thank you teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.